Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Accounting Studi Program, Faculty of Economic and Business, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Event Academic Year 2025-2026 akan memaparkan materi chapter 12 tentang Confidentiality and Privacy Controls dengan dosen pengampu Ibu Diah Hari Suryaningrum. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvina Nurlaili dengan NPM akhir 025, Marsha Widya R dengan NPM akhir 227, Dwi Syarifa Nur A dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifa Zahra K dengan NPM akhir 246, Melody Reni Fania S dengan NPM akhir 249. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari bab 12. Yang pertama, kita akan mempelajari kontrol yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan informasi organisasi dan privasi data pribadi. Yang kedua, kita akan memahami kerangka kerja GAPP dalam melindungi data serta memenuhi regulasi privasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai cara kerja enkripsi dan perbedaannya dengan hashing. Yang keempat, menjelaskan pembuatan digital signature dan perannya dalam kontrak digital. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana teknologi blockchain itu bekerja. Masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tujuan organisasi dalam melindungi kerahasiaan informasi serta menjaga privasi data. Dalam sebuah organisasi, terdapat banyak sekali informasi yang bersifat penting dan sensitif. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan dapat diakses, digunakan, atau disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang. Jika kerahasiaan informasi tidak dijaga dengan baik, maka hal tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko yang negatif. Nah, secara umum ada dua jenis informasi utama yang harus dilindungi. Yang pertama, ada intellectual property atau informasi bisnis yang sensitif. Nah, ini biasanya berkaitan dengan strategi dan operasional perusahaan. Contohnya, ada rencana strategis perusahaan, rahasia dagang, informasi biaya produksi, dokumen hukum, serta berbagai proses perbaikan atau inovasi yang telah dilakukan oleh perusahaan ataupun yang sedang dilakukan. Nah, informasi-informasi ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi organisasi karena dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Dan jika informasi tersebut bocor ke pesaing, maka perusahaan bisa kehilangan keunggulan strategisnya di pasar. Dan jenis informasi yang kedua adalah personal information atau data pribadi. Nah, data ini berkaitan dengan individu yang berinteraksi dengan organisasi. Nah, contohnya seperti data pelanggan, catatan atau data karyawan, serta informasi mengenai pemasok. Nah, data-data ini bersifat pribadi sehingga harus dijaga dengan begitu hati-hati. Dan jika data pribadi ini sampai bocor atau disalahgunakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pelanggaran privasi, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan data untuk tindakan penipuan. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan perlu menerapkan berbagai mekanisme perlindungan informasi. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar informasi ini tetap aman dan terlindungi dengan cara mencegah akses yang tidak sah serta mencegah pengungkapan informasi kepada pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjaga kerahasiaan informasi dan privasi data merupakan hal yang sangat penting karena organisasi menyimpan berbagai jenis informasi yang bernilai tinggi, baik itu informasi bisnis yang sensitif maupun data pribadi.
Oleh karena itu, diperlukan beberapa mekanisme atau komponen utama yang dapat membantu organisasi dalam memastikan bahwa informasi tersebut tetap aman. Nah, pada diagram di slide ini terlihat bahwa perlindungan kerahasiaan dan privasi berada di tengah bagian yang menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar informasi tidak diakses atau disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa komponen penting yang saling mendukung. Yang pertama yaitu proses mengidentifikasi serta mengklasifikasikan informasi berdasarkan tingkat sensitivitas atau tingkat kepentingannya bagi organisasi. Kemudian ada enkripsi, yaitu teknik pengamanan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk kode sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kunci akses. Kemudian ada kontrol akses, yaitu pengendalian akses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses informasi tertentu. Nah, komponen berikutnya adalah pelatihan kepada karyawan agar mereka memahami pentingnya keamanan informasi serta mengetahui bagaimana cara menangani data dengan benar dan aman. Nah, keempat komponen ini itu saling berkaitan dan bekerja sama untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dan privasi data dapat terjaga dengan baik dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen pertama dalam melindungi kerahasiaan dan privasi, yaitu proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang perlu dilindungi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi adalah mengidentifikasi di mana informasi itu berada dan siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Hal ini penting karena dalam sebuah organisasi, data itu biasanya tersebar di berbagai sistem dan departemen. Nah, jika organisasi itu tidak mengetahui lokasi penyimpanan data, serta siapa saja yang dapat mengaksesnya, maka akan sulit untuk menerapkan perlindungan yang efektif terhadap informasi mereka. Nah, setelah itu, organisasi juga perlu melakukan inventarisasi informasi, di mana pada tahap ini, organisasi itu dapat meninjau seluruh sumber data yang mereka miliki. Sumber data tersebut bisa dari sistem keuangan, data karyawan, dokumen perusahaan lainnya, hingga sistem produksi dan manufaktur. Dengan melakukan inventarisasi ini, organisasi dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai jenis data apa saja yang mereka miliki. Nah, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan informasi. Artinya, informasi yang telah diidentifikasi kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan dan nilai informasi tersebut bagi organisasi. Misalnya, ada informasi yang bersifat sangat rahasia, ada yang hanya untuk penggunaan internal, dan ada juga yang boleh diakses secara lebih luas bagi masyarakat umum. Nah, menurut kerangka kerja COVID 2019, khususnya pada proses APO 01.07, proses klasifikasi informasi itu sebaiknya dilakukan oleh pemilik informasi sendiri. Karena pemilik informasi biasanya lebih paham mengenai nilai, kemudian sensitivitas, serta risiko yang mungkin timbul nih jika informasi tersebut disalahgunakan ataupun bocor. Adapun proses klasifikasi informasi sangat penting dilakukan karena dapat membantu organisasi dalam menentukan tingkat keamanan yang dibutuhkan oleh setiap jenis informasi. Dengan kata lain, tidak semua jenis data memerlukan tingkat perlindungan yang sama. Selain itu, klasifikasi juga membantu organisasi dalam menyeimbangkan antara biaya keamanan dan manfaat yang diperoleh. Jika semua data dilindungi dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, maka biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Oleh karena itu, dengan adanya klasifikasi, organisasi dapat menerapkan perlindungan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing informasi. Ya,
Komponen berikutnya dalam melindungi kerahasiaan dan privasi, yaitu melindungi informasi sensitif dengan menggunakan enkripsi. Enkripsi sendiri itu merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan privasi informasi. Secara sederhana, enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk kode ataupun sandi, sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci untuk membukanya. Adapun peran utama enkripsi adalah untuk melindungi data baik saat data tersebut dikirimkan maupun saat data disimpan dalam suatu sistem. Nah, dengan adanya enkripsi, meskipun data berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tetap tidak dapat memahami isi data tersebut karena bentuknya sudah diubah menjadi kode. Nah, contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu ada aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi WhatsApp menggunakan sistem end-to-end encryption, yang berarti pesan yang kita kirim itu hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Bahkan pihak WhatsApp sendiri itu tidak dapat membaca isi pesan tersebut karena pesan sudah terenkripsi. Selain itu, banyak juga layanan penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive atau layanan penyimpanan perusahaan yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang disimpan di server mereka. Namun demikian, enkripsi ini juga memiliki keterbatasan karena ketika data akan digunakan atau diproses oleh sistem, maka data tersebut biasanya harus didekripsi terlebih dahulu, yaitu dikembalikan ke bentuk aslinya agar dapat dibaca oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Oleh karena itu, enkripsi tidak bisa menjadi satu-satunya metode perlindungan karena dalam keamanan informasi biasanya digunakan pendekatan sistem keamanan berlapis, di mana selain menggunakan enkripsi, organisasi juga perlu menerapkan pengendalian akses atau akses kontrol serta memberikan pelatihan kepada pengguna ataupun karyawan mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi. Dengan kombinasi berbagai mekanisme keamanan tersebut, perlindungan terhadap informasi sensitif dapat menjadi lebih kuat dan juga lebih efektif. Yang ketiga ada controlling access to sensitive information. Authentication dan authorization merupakan kontrol yang digunakan untuk mengakses ke informasi sensitif. Namun, kedua kontrol tersebut tidak cukup untuk melindungi informasi sensitif secara menyeluruh karena kedua kontrol tersebut hanya mengendalikan akses awal ke data yang tersimpan secara digital tersebut. Sehingga diperlukan kontrol tambahan baik itu digital maupun fisik. Yang pertama ada Information Rights Management (IRM). Nah, IRM sendiri merupakan software yang digunakan untuk membatasi aktivitas pengguna dalam mengakses file tersebut, seperti membaca, menyalin, mendownload, ataupun juga nge-share file tersebut. Nah, selain membatasi aktivitas dalam mengakses file tersebut, IRM juga dapat membatasi jangka waktu akses terhadap dokumen, sehingga dokumen tersebut cuma bisa dibuka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain dapat membatasi waktu akses, IRM juga dapat menghapus dokumen dari jarak jauh. Yang kedua ada Data Loss Prevention DLP. Ini termasuk dalam preventive control karena mencegah kebocoran data sensitif dengan memonitor segala bentuk komunikasi yang keluar dari organisasi. Contohnya kayak komunikasi dari email atau instant messaging ataupun juga transfer file.
Nah, di sini DLP itu merupakan cara untuk mencegah adanya kebocoran data dengan memblokir setiap pesan yang memiliki kata kunci atau frasa yang berhubungan dengan informasi sensitif. Sehingga kalau semisal ada kebocoran data, maka melakukan detective control dengan menggunakan digital watermark. Nah, digital watermark ini adalah kode khusus yang ada di dalam file tersebut. Sehingga digital watermark ini membantu untuk mengidentifikasi asal dokumen tersebut jika ada kebocoran atau penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu data masking. Nah, data masking sendiri adalah teknik yang dilakukan untuk mengganti data sensitif yang dapat menimbulkan resiko terhadap privacy dengan data palsu yang memiliki format serupa dengan data aslinya. Yang dimana teknik ini itu membantu organisasi untuk menjaga privasi pelanggan. Nah, data palsu tersebut itu disebut dengan tokenization. Selain penggunaan teknologi keamanan, organisasi perlu melakukan pelatihan terhadap karyawan untuk mengelola dan melindungi customer, melindungi informasi pribadi pelanggan sehingga tidak adanya penyalahgunaan atau kebocoran informasi yang dapat menimbulkan kerugian ataupun masalah hukum. Nah, selain itu juga perlu menerapkan physical access control untuk melindungi informasi sensitif dengan membatasi penggunaan perangkat portable seperti USB atau ponsel, lalu printer, mesin fotokopi, fax, karena mesin tersebut dapat menyimpan salinan data. Nah, selain itu juga dalam COBIT 2019 DSS 05.06 menekankan organisasi ini harus mengontrol akses fisik dan memastikan pembuangan data yang dilakukan secara aman, sehingga dokumen yang berisi informasi sensitif tersebut secara aman. Nah, dokumen yang berisi informasi sensitif tersebut itu harus dihancurkan sebelum dibuang dan media penyimpanan komputer harus dihapus dengan perangkat lunak khusus atau dihancurkan secara fisik agar data tersebut tidak dapat dipulihkan. Lalu yang keempat ada training. Training merupakan kontrol paling penting dalam melindungi kerahasiaan dan privasi, di mana karyawan perlu memahami apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada pihak luar. Nah, karyawan juga harus diajarkan bagaimana melindungi data sensitif, seperti menggunakan enkripsi, logout dari aplikasi, menggunakan password screensaver, dan juga karyawan perlu berhati-hati dalam menangani dokumen sensitif yang menggunakan email atau komunikasi digital agar tidak menyebarkan informasi rahasia secara tidak sengaja. Dengan pelatihan yang tepat ini, karyawan dapat berperan penting dalam menjaga informasi confidentiality dan privasi data pribadi milik dari pemasok, terus customer, dan juga karyawan. Lalu selanjutnya yaitu Privacy Regulation and Generally Accepted Privacy Principle. Yang pertama ada the EU's GDPR and US laws. European Union's General Data Privacy Regulation atau GDPR merupakan salah satu regulasi yang paling ketat dengan memberikan denda 4% dari pendapatan global bagi para pelanggar. GDPR ini mempengaruhi langkah-langkah keamanan organisasi dalam melakukan proses respon terhadap suatu insiden. Organisasi diwajibkan untuk melapor
dalam waktu 72 jam setelah ditemukan adanya kebocoran data. Nah, individu akan memperoleh beberapa hak seperti dapat mengakses data pribadi yang dimiliki organisasi, hak untuk memperbaiki kesalahan dari data tersebut, hak untuk menghapus informasi pribadi yang disimpan, dan hak untuk mencabut persetujuan atas penjualan atau pembagian informasi mereka kepada organisasi lain. Nah, selain dari GDPR, ada juga CCPA, ini di wilayah US. CCPA atau California Consumer Privacy, ini regulasinya hampir mirip dengan GDPR, tapi ini berlaku untuk penduduk California karena hampir semua perusahaan memiliki pelanggan di California. Ada juga beberapa regulasi yang mewajibkan melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Nah, contohnya ada Health Insurance Portability and Accountability Act, ada the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, dan juga ada the Financial Service Modernization Act. Nah, selanjutnya apa sih Generally Accepted Privacy Principle? Nah, untuk artinya sendiri yaitu prinsip-prinsip privasi yang diterima umum. Nah, dia adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh AICPA dan CICAG. Nah, AICPA sendiri itu American Institute of Certified Public Accountants, dan CICA yaitu Canadian Institute of Chartered Accountants, yang untuk membantu organisasi melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Nah, GAPP ini berisi 10 praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi. Yang pertama itu ada manajemen, yaitu organisasi harus membuat kebijakan dan prosedur untuk melindungi informasi pribadi pelanggan, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas penerapannya, seperti pejabat privasi data. Kemudian yang kedua ada pemberitahuan. Nah, organisasi wajib memberitahu pelanggan tentang kebijakan privasi, termasuk jenis informasi yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, dan cara penggunaannya. Yang ketiga ada pilihan dan persetujuan. Nah, pelanggan itu harus diberi pilihan dan memberikan persetujuan sebelum informasi pribadi mereka dikumpulkan atau digunakan. Nah, terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada opt-out dan opt-in. Untuk opt-out sendiri yaitu data dapat dikumpulkan kecuali pelanggan menolak. Kemudian untuk opt-in yaitu data hanya boleh dikumpulkan jika pelanggan memberikan izin. Yang keempat, pengumpulan. Nah, pengumpulan itu organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang benar-benar diperlukan sesuai tujuan yang dijelaskan dalam kebijakan privasi. Nah, penggunaan cookie pada situs web juga harus transparan dan tidak dilakukan secara diam-diam. Nah, yang kelima ada penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan. Nah, informasi pribadi hanya boleh digunakan sesuai kebijakan privasi dan disimpan selama diperlukan. Setelah tidak digunakan, data harus dihapus secara aman untuk mencegah penyalahgunaan. Nah, kemudian yang keenam ada akses, yaitu individu harus diberi kesempatan untuk mengakses, meninjau, dan memperbaiki informasi pribadi yang disimpan oleh organisasi. Yang ketujuh, pengungkapan kepada pihak ketiga. Nah, data pribadi hanya boleh dibagikan kepada pihak ketiga sesuai kebijakan privasi dan hanya kepada pihak yang mampu memberikan perlindungan privasi yang setara. Yang kedelapan ada keamanan, yaitu organisasi harus menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dari kehilangan atau akses tanpa izin, serta melatih karyawan agar tidak melakukan pelanggaran privasi secara tidak sengaja. Kemudian yang kesembilan ada kualitas, yaitu organisasi harus menjaga keakuratan dan integritas informasi pribadi pelanggan dengan menerapkan prosedur verifikasi data. Yang terakhir, yang nomor 10, yaitu pemantauan dan penegakan. Nah,
Organisasi perlu memantau kepatuhan terhadap kebijakan privasi serta menyediakan mekanisme penanganan, keluhan, dan penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya itu ada pencurian identitas. Nah, untuk pengertiannya yaitu penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk keuntungan pelaku. Nah, bentuk-bentuk pencurian identitas itu ada 3. Yang pertama ada pencurian identitas keuangan, yaitu pelaku membuka kartu kredit, mengambil pinjaman, atau menguras rekening bank korban. Yang kedua ada pencurian identitas medis, yaitu pelaku menggunakan identitas korban untuk memperoleh layanan kesehatan yang dapat menyebabkan kesalahan pada catatan medis korban, seperti perubahan informasi tentang alergi obat atau resep. Kemudian yang ketiga ada pencurian identitas pajak, yaitu pelaku menggunakan nomor identitas korban untuk mengajukan klaim pengembalian pajak palsu. Nah, untuk ini korban baru mengetahui kejahatan tersebut setelah mengajukan laporan pajak mereka dan kemudian menerima surat dari IRS yang memberitahukan bahwa lebih dari 1 laporan pajak diajukan menggunakan nomor jaminan sosial mereka. Nah, dapat memakan waktu berbulan-bulan bagi korban untuk menyelesaikan masalah dan memperoleh pengembalian pajak yang sah yang menjadi hak mereka. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke encryption atau enkripsi. Enkripsi merupakan kontrol pencegahan yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan juga privasi. Enkripsi melindungi data ketika sedang transit melalui internet dan juga menyediakan satu pengumuman terakhir yang harus diatasi oleh penyusup yang telah mendapatkan akses tidak sah ke dalam informasi yang tersimpan. Enkripsi juga memperkuat prosedur autentikasi dan juga memainkan peran penting dalam memanfaatkan dan memverifikasi keabsahan transaksi dalam sebuah e-bisnis. Oleh karena itu, penting bagi seorang akuntan, auditor, dan juga profesional sistem untuk memahami enkripsi. Enkripsi merupakan sebuah proses mengubah konten normal yang disebut plain text menjadi sebuah teks terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang disebut ciphertext. Description atau deskripsi akan membandingkan proses ini, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi sebuah plain text. Nah, gambar di samping menunjukkan bahwasannya enkripsi dan deskripsi ini melibatkan penggunaan kunci dan juga algoritma, di mana komputer mempresentasikan plain text dan juga ciphertext sebagai serangkaian digit biner, yaitu 0 dan 1. Kunci enkripsi dan juga deskripsi sendiri juga merupakan rangkaian digit biner. Algoritma adalah sebuah formula yang menggunakan kunci untuk mengubah plain text menjadi ciphertext atau ciphertext kembali menjadi sebuah plain text. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi enkripsi. Ada 3 faktor yang menentukan kekuatan sistem enkripsi. Yang pertama yaitu key length atau ukuran kunci. Lalu yang kedua ada algoritma enkripsi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu key length atau ukuran kunci. Ukuran kunci yang panjang akan memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah pengulangan blok yang berulang di dalam ciphertext. Hal ini akan membuat lebih sulit untuk menumpukan pola pada ciphertext yang mencerminkan pola dalam plain text asli. Selanjutnya yang kedua ada algoritma enkripsi. Sifat algoritma pada dasarnya digunakan untuk menggabungkan kunci dan plain text yang merupakan hal yang sangat penting. Algoritma yang kuat akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipecahkan dengan menggunakan teknik tebak-tebakan atau asal-asalan. Nah, karena sesungguhnya prosedur yang digunakan algoritma enkripsi yang paling diterima dan digunakan secara luas itu tersedia untuk umum. Nah, kekuatannya ini bukan karena kerahasiaan prosedur, akan tetapi karena sudah diuji secara ketat dan terbukti tahan terhadap serangan tebak-tebakan. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh mencoba membuat algoritma enkripsi sendiri, akan tetapi sebaiknya membeli produk algoritma standar yang sudah diterima secara luas dan juga kekuatannya sudah terbukti. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi.
Tidak peduli seberapa panjang kuncinya atau seberapa kuat algoritma enkripsi, apabila kuncinya sudah dicuri, maka enkripsi ini dapat dengan mudah dibobol. Oleh karena itu, kunci kriptografi harus disimpan dengan aman, dan apabila kuncinya sudah dicuri, maka enkripsi ini dapat dengan mudah Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Nah, tidak peduli seberapa panjang kuncinya atau seberapa kuat algoritma enkripsi, apabila kuncinya sudah dicuri, maka enkripsi ini dapat dengan mudah dibobol. Oleh karena itu, kunci kriptografi harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan kuat. Beberapa praktik terbaik ini seperti tidak menyimpan kunci kriptografi di peramban atau berkas yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna lain dalam sistem tersebut. Lalu yang kedua, yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan panjang untuk melindungi kunci tersebut. Lalu yang terakhir, organisasi juga membutuhkan kebijakan dan juga prosedur yang baik untuk mengeluarkan dan juga mencabut kunci, di mana kunci harus dikeluarkan hanya untuk karyawan yang menangani data sensitif dan juga membutuhkan kemampuan untuk mengenkripsinya. Penting juga untuk segera membatalkan kunci ketika seorang karyawan keluar atau ketika ada alasan untuk meyakini bahwa kunci tersebut telah disusupi, untuk memberitahu semua orang yang mengandalkan kunci tersebut bahwa kunci tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Nah, tidak peduli seberapa panjang kuncinya atau seberapa kuat algoritma enkripsi, apabila kuncinya sudah dicuri, maka enkripsi ini dapat dengan mudah dibobol. Oleh karena itu, kunci kriptografi harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan kuat. Beberapa praktik terbaik ini seperti tidak menyimpan kunci kriptografi di peramban atau berkas yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna lain dalam sistem tersebut. Lalu yang kedua, yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan panjang untuk melindungi kunci tersebut. Lalu yang terakhir, organisasi juga membutuhkan kebijakan dan juga prosedur yang baik untuk mengeluarkan dan juga mencabut kunci, di mana kunci harus dikeluarkan hanya untuk karyawan yang menangani data sensitif dan juga membutuhkan kemampuan untuk mengenkripsinya. Penting juga untuk segera membatalkan kunci ketika seorang karyawan keluar atau ketika ada alasan untuk meyakini bahwa kunci tersebut telah disusupi, untuk memberitahu semua orang yang mengandalkan kunci tersebut bahwa kunci tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nah, pada slide ini ada dua tipe dasar sistem enkripsi, yaitu yang pertama sistem enkripsi simetris, yang berarti menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsi. Nah, di sini ada Advanced Encryption Standard atau AIS yang merupakan contoh sistem enkripsi simetris, di mana sistem ini biasanya disertakan di sebagian besar sistem operasi. Lalu, yang kedua, ada sistem enkripsi asimetris, yaitu menggunakan dua kunci yang dibuat sebagai pasangan yang cocok. Satu kunci yang disebut kunci publik didistribusikan secara luas dan tersedia untuk semua orang, dan yang lainnya itu disebut sebagai kunci privat, di mana dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik. Pasangan kunci tersebut RSA dan juga kriptografi kurva eliptik merupakan salah satu beberapa contoh dari sistem enkripsi asimetris. Nah, berikut merupakan gambar perbandingan antara sistem enkripsi simetris dan juga sistem enkripsi asimetris. Nah, seperti untuk number of case-nya sendiri, symmetric encryption di sini hanya menggunakan satu kunci, sedangkan asymmetric encryption menggunakan dua kunci. Kemudian ada keuntungan di mana symmetric encryption ini lebih cepat, sedangkan untuk asymmetric encryption ini semua orang bisa menggunakan kunci publik untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Virtual Private Network (VPN). Nah, VPN sendiri ini dapat diartikan sebagai suatu teknologi berupa jaringan yang bukan fisik yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data melalui internet dengan mengekskripsi informasi yang dikirim. Jadi, secara gampangnya kita itu menganggap VPN ini adalah cara mengirimkan data lewat internet tapi dibuat seperti jalur rahasia. Jadi, ketika data dikirim dari satu komputer ke komputer lain, ini data tersebut itu bisa diubah terlebih dahulu menjadi kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak lain selama pengiriman. Nah, di sini VPN itu memberikan fungsi jaringan pribadi yang aman tanpa harus menyewa jalur komunikasi khusus lainnya seperti saluran telepon, terus ada satelit atau juga peralatan komunikasi khusus. Selain itu, VPN ini tidak hanya berfungsi untuk menginskripsi data, tetapi juga memiliki kontrol keamanan tambahan. Salah satunya itu adalah autentifikasi. Autentifikasi itu adalah proses untuk memastikan identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi. Tujuannya sendiri pastinya untuk mencegah pihak yang tidak berwenang masuk ke dalam komunikasi jaringan. Nah, jika tidak ada autentifikasi, seseorang itu bisa saja menyamar sebagai pengguna resmi dan juga mencoba untuk mengakses atau mengirimkan data. Contohnya di dalam organisasi, sebelum seseorang karyawan dapat terhubung ke jaringan perusahaan melalui VPN, sistem itu biasanya minta username, password, atau metode verifikasi lain untuk memastikan bahwa memang orang tersebut itu karyawan yang memiliki hak akses. Selain autentifikasi, VPN itu juga membuat audit trail atau jejak audit. Nah, jejak audit ini adalah catatan aktivitas komunikasi yang terjadi dalam sistem. Catatan ini biasanya memuat informasi seperti siapa yang mengakses jaringan, kapan akses dilakukan, dan lain-lain. Nah, fungsi utamanya sendiri adalah mencatat seluruh aktivitas pertukaran informasi, sehingga jika suatu saat terjadi masalah keamanan atau sengketa, organisasi itu dapat menelusuri kembali aktivitas yang terjadi. Karena VPN ini menggunakan enkripsi, autentifikasi, dan juga audit trail, maka pertukaran informasi itu bersifat sensitif dan dapat dilakukan dengan lebih aman. Dan juga karena enkripsi menjaga kerahasiaan data, sedangkan autentifikasi memastikan pihak yang berkomunikasi adalah pihak yang sah, maka VPN itu juga membantu memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan itu memiliki bukti keaslian yang jelas. Nah, kemudian terdapat dua jenis utama VPN yang digunakan untuk mengekskripsi komunikasi melalui internet, yaitu yang pertama ada browser based VPN, SSL atau TLS. Nah, jenis VPN yang pertama ini menggunakan SSL yaitu Secure Socket Layer atau TLS yaitu Transport Layer Security untuk mengekskripsi lalu lintas data yang dikirim melalui browser. Nah, teknologi ini sama dengan dia digunakan pada transaksi online seperti belanja online dan sebagainya. Nah, ketika pengguna itu melihat simbol gembok atau lock pada browser, itu menunjukkan bahwa koneksi tersebut itu menggunakan SSL atau TLS sehingga data yang dikirim telah dienkripsi dan lebih aman. Dan dengan cara ini, informasi yang dikirim dari komputer pengguna ke server itu akan terlindungi selama proses pengiriman melalui internet. Kemudian ada IPsEC VPN. Nah, jenis kedua ini adalah Internet Protocol Security VPN. Itu merupakan versi dari protokol IP yang sudah dilengkapi dengan mekanisme enkripsi. Pada metode ini, proses enkripsi itu dilakukan ketika paket IP dibuat dan dikirim melalui jaringan. Artinya setiap paket data yang dikirim melalui internet itu akan dilindungi oleh sistem keamanan, sehingga tidak mudah disadap atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang, baik browser-based VPN maupun IPsEC VPN, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan cara untuk bertukar informasi sensitif melalui internet yang aman. Kemudian dalam sistem keamanan jaringan, firewall itu kan biasanya digunakan untuk memeriksa isi paket data yang masuk ke jaringan. Dan tapi di sini firewall kan tidak bisa memeriksa paket data yang telah dienkripsi karena isi paket tersebut kan sudah berubah menjadi kode yang tidak dapat dibaca. Nah, hal ini itu menimbulkan tantangan dalam keamanan jaringan, sehingga organisasi itu menggunakan beberapa pendekatan untuk menangani paket data VPN yang terenkripsi. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan umum mengatasi paket VPN yang terenkripsi. Yang pertama ada Decrypt in the DMZ. Nah, pada pendekatan ini, firewall itu mengirimkan paket data yang terenkripsi ke komputer khusus di DMZ untuk dideskripsi terlebih dahulu. Setelah proses deskripsi dilakukan, paket data tersebut itu dikembalikan ke firewall untuk diperiksa dan disaring sebelum diizinkan masuk ke jaringan internal. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan firewall itu
untuk dapat memeriksa seluruh paket yang masuk ke sistem. Kemudian yang kedua ada decrypt at final destination. Nah, pendekatan kedua ini adalah membiarkan paket data terenkripsi itu masuk ke jaringan internal. Data tersebut itu baru akan dideskripsi ketika sampai pada komputer tujuan akhirnya. Nah, metode ini itu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan data selama proses pengiriman, tetapi dapat menimbulkan potensi celah keamanan karena firewall itu tidak dapat memeriksa seluruh paket data yang masuk. Kemudian dan yang ketiga ada firewall VPN termination. Nah, pendekatan ketiga ini adalah menjadikan firewall itu sebagai titik terminasi VPN. Dalam metode ini, firewall itu akan menerima semua lalu lintas VPN, melakukan proses deskripsi terhadap data tersebut, kemudian memeriksa isi paket data sebelum diizinkan masuk ke jaringan. Walaupun pendekatan ini itu meningkatkan kemampuan pemeriksaan keamanan, metode ini itu lebih mahal dan dapat menciptakan single point of failure, yaitu jika firewall itu mengalami gangguan, maka seluruh sistem VPN juga dapat terganggu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana VPN bekerja, yaitu yang pertama di sisi kiri terdapat server atau komputer pengirim data. Nah, pada tahap ini itu pengguna itu membuat atau mengirimkan data sebelum dikirim melalui internet. Kemudian data itu akan dienkripsi, yaitu diubah terlebih dahulu menjadi kode rahasia sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, VPN encrypted tunnel. Nah, di bagian tengah gambar ini terdapat cloud internet dengan tulisan VPN sama dengan encrypted tunnel. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa data yang sudah dienkripsi itu dikirim melalui internet tetapi melewati jalur khusus yang disebut dengan VPN tunnel. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi tentang VPN. Di sini tuh VPN membuat terowongan komunikasi yang aman di dalam internet sehingga walaupun data itu melewati internet umum, orang lain itu tidak bisa membaca isi data tersebut. Kemudian yang ketiga ada internet cloud. Nah, pada gambar ini itu melambangkan internet, yaitu jaringan global, itu tempat di mana data dikirim dari satu sistem ke sistem lain. Tanpa VPN, data yang dikirim melalui internet itu lebih mudah disadap atau diakses oleh pihak lain. Nah, dengan VPN ini, data itu dilindungi oleh enkripsi selama perjalanan melalui internet. Keempat, ada data transmission, penerima. Dan di sisi kanan gambar itu terdapat komputer atau server penerima. Prosesnya, komputer ini menerima data yang masih dalam bentuk terenkripsi sistem, kemudian mendeskripsi data tersebut setelah dideskripsi. Nah, setelah dideskripsi ini, data itu kembali menjadi informasi asli yang bisa dibaca. Nah, arah pergerakannya ini jadi dari kiri, kemudian masuk ke terowongan, kemudian ke server komputer ini. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan mengenai hashing. Hashing sendiri itu adalah proses yang mengambil plain text atau data asli yang panjang, kemudian merubahnya menjadi kode pendek yang disebut dengan message digest atau hash. Nah, contohnya sendiri adalah algoritma SHA-256 yang akan menghasilkan hash panjang 256 bit, tidak peduli seberapa besar ukuran data aslinya. Artinya, walaupun dokumen yang diproses itu sangat panjang, hasil yang dihasilkan tetap berukuran tetap. Nah, di bawah ini menunjukkan tabel dari hasil itu sendiri. Di sini ada tabel perbedaan antara hash dan hashing dan juga enkripsi. Yaitu yang pertama, berapapun size dari hashing itu sendiri, hasil yang akan dihasilkan setelah diubah sendiri itu tetap sama, yaitu misalnya tadi yang saya sebutkan SHA-256 ketika diubah dia tetap menjadi 256 bit. Nah, sedangkan kalau enkripsi dia itu cenderung mengikuti data aslinya. Jadi misalnya dia mengirimkan data ukurannya 1 halaman, maka kurang lebih jadinya nanti setelah diubah tetap 1 halaman. Begitu pula kalau dia memberikan data misal 10 lembar, maka hasilnya juga akan 10 lembar. Kalau hashing, berapapun datanya itu tetap hasilnya itu tetap sama. Misalnya dia mengirimkan 1 dokumen, kemudian diubah tetap menjadi 256 bit. Ketika dia memberikan 10 halaman, itu juga hasilnya nanti 256 bit. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri, di sini hashing itu tidak dapat
kembali. Jadi misal dia sudah dirubah, maka dia tidak bisa dirubah lagi menjadi kode asli. Sedangkan enkripsi dia itu bisa. Jadi misalnya nih kita mengubah teks panjang lah. Nah, itu kita ubah menjadi suatu kode di enkripsi. Nah, kemudian kita mau mengembalikan lagi dari kode tersebut ke teks awal, itu bisa. Tapi kalau hashing itu tidak bisa. Nah, kemudian slide ini itu menjelaskan tentang sifat penting dari hashing, yaitu yang pertama, perubahan kecil pada data itu akan menghasilkan hash yang berbeda. Nah, algoritma hashing ini menggunakan setiap bit dari data untuk menghitung nilai hash, karena itu perubahan sekecil apapun pada dokumen akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Contohnya nih, jika angka 1 diganti dengan 7, menambah atau menghapus spasi, ataupun mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, sebuah perubahan kecil itu tetap akan menghasilkan hash yang berbeda. Nah, kedua, sifat ini itu akan membuat hashing itu bisa digunakan untuk memeriksa integritas dokumen. Artinya hashing itu bisa digunakan untuk memastikan apakah suatu dokumen itu berubah atau tidak. Nah, jika dua dokumen itu menghasilkan hash yang sama, berarti dokumen tersebut itu identik atau tidak berubah. Akan tetapi jika hash yang dihasilkan berbeda, maka itu berarti sudah dimodifikasi atau dirusak. Jadi inti dari hashing adalah untuk memastikan keaslian dan keutuhan dari data atau dokumen tersebut. Dan kemudian kita akan membahas tentang digital signature. Nah, digital signature ini sendiri dapat diartikan sebagai tanda tangan digital yang dipakai untuk menyetujui dokumen secara online. Nah, fungsinya itu supaya dokumennya sah dan dokumen itu sah dan tidak bisa disangkal oleh pembuatnya. Nah, kemudian di sini ada proses pembuatan tanda tangan digital, yaitu yang pertama, dokumen itu dibuat hash dulu. Nah, dokumen asli ini tidak langsung ditandatangani, yaitu yang pertama dokumen itu diubah dulu menjadi kode pendek yang disebut hash. Nah, contoh sederhananya itu misalkan dokumen berisi kalimat saya setuju membeli buku. Nah, komputer itu akan mengubah kalimat itu menjadi kode seperti A7B bla 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 dan sebagainya. Nah, kode inilah yang disebut dengan hash, dan setiap dokumen itu akan mempunyai hash yang berbeda. Nah, kalau kalimatnya diubah sedikit saja, misalnya saya setuju membeli buku memakai tanda seru di akhirnya, maka hashnya juga langsung berubah total. Yang kedua ada hash dienskripsi dengan private key. Nah, setelah ada hash, pembuat dokumen itu menggunakan private key atau kunci pribadi untuk menginskripsi hash tersebut. Ibaratnya seperti stempel rahasia yang kita sendiri yang punya. Jadi hash yang dibuat tadi itu dikunci dengan private key, lalu jadilah digital signature. Nah, kemudian yang ketiga hasilnya menjadi digital signature. Nah, hasil sudah dienskripsi itu menjadi tanda tangan digital yang melekat pada dokumen. Nah, orang-orang yang menerima dokumen tersebut bisa mengecek bahwa dokumen itu tidak berubah dan dokumen itu benar berasal dari pengirim. Selanjutnya kita akan membahas informasi yang dijamin oleh tanda tangan digital. Nah, ini ada dua, yaitu yang pertama, menjamin integritas dokumen. Artinya, digital signature ini memastikan bahwa dokumen tidak diubah setelah dibuat. Hal ini karena dokumen yang sudah diubah akan menjadi hash yang berbeda, yang mewakili seluruh isi dokumen. Dan jika ada perubahan sekecil apapun pada dokumen, maka nilai hash ini akan berubah sehingga langsung terlihat bahwa dokumen itu sudah diubah atau dimanipulasi. Yang kedua itu menunjukkan siapa pembuat dokumen. Nah, digital signature ini itu bisa menunjukkan siapa yang membuat atau mengirim dokumen tersebut. Nah, hal ini itu karena hash dokumen itu dienkripsi menggunakan private key, yaitu kunci rahasia yang hanya dimiliki oleh pembuat dokumen. Nah, jadi jika hash tersebut bisa dibuka menggunakan public key, maka itu membuktikan bahwa dokumen tersebut itu benar dibuat oleh pemilik private key tersebut. Nah, contohnya misalkan seperti tanda tangan di kertas. Dari tanda tangan itu kita bisa tahu siapa yang menandatangani. Dan jika isi dokumen itu diubah setelah ditandatangani, maka dokumen itu tidak lagi dianggap sah. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan digital signature dalam transaksi. Nah, misalnya nih, saat customer membuat kontrak atau memesan barang secara online, dengan adanya digital signature, customer itu tidak bisa menyangkal bahwa dia itu pernah membuat pesanan tersebut. Nah, hal ini itu karena perusahaan itu bisa memverifikasi tanda tangan digital untuk membuktikan bahwa dokumen itu benar dibuat oleh customer dan tidak diubah selama proses pengiriman. Nah, jika dokumen ini sama dengan hasil yang ada di digital signature, berarti dokumen itu benar dibuat oleh customer
dan dokumen tersebut tidak diubah. Seperti yang ada di tabel di samping ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana digital signature ini digunakan dalam sebuah kontrak digital dan bagaimana sih cara memverifikasinya. Itu yang pertama, X ini membuat sebuah kontrak. Nah, kontrak ini itu bisa berupa dokumen, dokumen pesanan atau perjanjian yang dibuat secara digital. Nah, setelah itu X ini menggunakan algoritma hashing SHA-256 untuk membuat hash dari kontrak tersebut. Nah, hash ini adalah kode unik yang mewakili seluruh isi dokumen. Nah, jika isi dokumen itu berubah sedikit saja, maka nilai hash juga akan berubah. Nah, setelah hash dibuat, X kemudian mengekskripsi hash tersebut menggunakan private key miliknya. Private key ini adalah kunci rahasia yang hanya dimiliki oleh X. Hasil dari proses ekskripsi ini disebut dengan digital signature. Selanjutnya, X ini mengirim dua hal kepada penerima, yaitu dokumen kontrak dan digital signature. Setelah dokumen diterima, penerima atau pihak Y akan melakukan proses verifikasi. Nah, pertama, Y ini membuat hash dari dokumen kontrak yang diterima menggunakan algoritma SHA-256 yang sama. Nah, hasilnya adalah hash dari kontrak versi Y. Kemudian Y menggunakan public key milik X untuk membuka atau mendeskripsi digital signature. Dari proses ini, ia akan mendapatkan hash asli yang dibuat oleh X. Nah, setelah itu, sistem itu akan membandingkan kedua hash tersebut. Jika kedua hash itu sama, berarti dokumen benar dibuat oleh X dan tidak mengalami perubahan selama pengiriman. Namun, jika kedua hash berbeda, berarti ada kemungkinan yaitu dokumen sudah diubah selama pengiriman atau dokumen tersebut itu sebenarnya tidak dibuat oleh X. Selanjutnya yaitu sertifikat digital. Sertifikat digital merupakan dokumen elektronik yang berisi kunci publik dan informasi tentang identitas pemiliknya. Sertifikat ini digunakan untuk memastikan bahwa kunci publik tersebut benar-benar milik orang, organisasi, atau situs web tertentu. Sertifikat digital bekerja seperti kartu identitas digital, mirip dengan paspor atau surat izin mengemudi. Sertifikat ini berkomunikasi dengan pihak yang benar dan terpercaya saat melakukan transaksi online. Sertifikat digital diterbitkan oleh organisasi terpercaya yang disebut Sertifikat Authority atau CA. CA akan memverifikasi identitas pemohon sebelum menerbitkan sertifikat dan menandatanganinya secara digital untuk membuktikan keasliannya. Di dalam browser web juga secara otomatis akan memeriksa keabsahan sertifikat digital ketika pengguna mengakses situs web. Jika sertifikat tersebut valid, browser akan mengizinkan koneksi yang aman. Namun, jika sertifikat tidak valid atau salah dan kadaluarsa, browser akan menampilkan peringatan keamanan. Selanjutnya yaitu PKI atau Public Key in. Baik, selanjutnya yaitu teknologi blockchain atau blockchain teknologi. Teknologi blockchain adalah buku besar digital distribusi yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan transaksi atau dokumen secara aman. Data ini tidak disimpan di satu tempat terpusat, tetapi dibagikan ke banyak komputer dalam satu jaringan. Dalam blockchain, informasi dikumpulkan ke dalam blok dan setiap blok berisi data yang telah diubah menjadi hash dari dokumen atau transaksi. Hash-hash tersebut kemudian digabungkan untuk membentuk root hash yang memiliki seluruh data dalam satu blok. Sebelum sebuah blok baru ditambahkan ke dalam blockchain, blok tersebut harus melalui proses verifikasi yang disebut mining. Dalam proses ini, komputer dalam jaringan mencoba menemukan angka khusus yang disebut non-chain yang dapat menghasilkan nilai hash yang valid. Setelah nilai yang benar ditemukan, blok baru akan ditambahkan ke dalam blockchain. Salah satu keunggulan utama blockchain adalah jika ada data dalam blok yang diubah, maka nilai hash juga akan berubah. Hal ini membuat perubahan atau kecurangan mudah terdeteksi. Oleh karena itu, teknologi blockchain dianggap aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan serta memverifikasi catatan digital. Baik, di PPT sudah terlampirkan bagan step membuat blockchain. Yang pertama yaitu untuk step pertama mengumpulkan dokumen dan membuat hash, lalu menggabungkan hash untuk membuat root hash. Lalu step kedua
blockchain harus divalidasi melalui mining proses. Lalu untuk step ketiga yaitu menambahkan blok ke blockchain, yang dimana tertulis dalam diagram blok 1 menuju blok 2 menuju blok 3 lalu menuju ke new phase block. Ini menunjukkan bahwa blockchain terus bertambah panjang. Setelah itu menjalin semua blockchain ke semua komputer yang tertulis dalam step 3B. Sekian pemaparan materi chapter 12 dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.